Gagahnya memang luar biasa dan itu jadi salah satu alasan kenapa mobil ini selalu dipakai oleh pejabat. Gila, memang torsinya. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rufino. Kenapa sih kok kita tuh hari gini masih harus beli diesel? Ya meskipun memang modelnya gagah sih, karena mobil ini Fortuner 2800cc GR. Kuku nggak lagi mau jualan mobil ini hari ini karena mobil ini baru crash, dan memang kebetulan ada saudara yang beneran baru beli mobil ini seminggu yang lalu, dan seminggu yang lalu tuh pada saat yang bersamaan juga yang namanya Toyota Innova Xenix yang Key Hybrid itu juga keluar. Ya semua lininya sih, tapi ada yang Key Hybrid. Menariknya Key Hybrid dengan mobil ini harganya cuma beda 10-20 juta, atau untuk range 600 juta kita bisa bilang harganya sama lah ya, karena di pasar itu orang punya 600 juta pasti nggak ada pengaruh, beda 20 juta pasti bukan pengaruh harga. Tapi kenapa sih kok kita tuh hari gini masih perlu beli diesel cc gede dibandingkan ada Xenix Hybrid yang katanya nyaman, silent, irit dan segala macam. Ikutin terus videonya, Koko pengen jelasin dari sudut pandang Koko Mobil. Fortuner 2800cc GR. Berapa bulan lalu waktu Toyota memutuskan untuk upgrade mesinnya dari 2400 2GD ke 2801 GD di mobil ini, animonya luar biasa, responnya luar biasa para sobat. Jadi 200 HP bahkan di berbagai dyno itu ya, itu keluarnya sebenarnya 210 sampai 220 horsepower. Jadi bahkan spek on paper yang diberikan Toyota itu adalah underrated istilahnya. Aslinya malah lebih gede powernya gitu. Torsi klaimnya 500, ya waktu di dyno sekitar 400 gede lah memang. Ya intinya mobil ini powernya, torsinya buas gitu. Nah, memang itu jadi salah satu kelebihan, dan dipadukan dengan trim GR. Lihat ya, ini full ori ya, jadi nggak ada stiker-stiker, nggak ada black chrome. Ini chrome-nya memang udah gini, jadi chrome-nya semi black chrome. Ininya aksennya dalam lampunya hitam, ininya hitam semua. Velgnya juga kita lihat tetap ring 18 tapi dipadu dengan warna full black gloss. Ya, mobil ini kilometer baru 14104. Jadi terima kasih untuk ini memang salah satu saudara Kuku yang percayain mobilnya boleh di konten di Koko Mobil gitu. Ini mobil masih kinis-kinis, bahkan Ryan pun belum selesai, masih diisi dex semua segala macam, mesin super sehat. Nah, kembali lagi ke topik tadi. Perlu nggak sih di zaman sekarang kita masih milih mobil yang harganya sama dengan mobil lain yang platformnya di NGAC ya, Innova Xenix, kemudian mesinnya sudah kombinasi hybrid, sudah pakai mesin M20 yang terbaru dari Toyota yang baru masuk di Eropa, di Indonesia cuman dipakai baru di Foxy doang gitu. Jadi itu benar-benar mesin terbaru, platform terbaru. Perlu nggak sih kita masih beli Fortuner yang katanya udah tua, leather frame, diesel, suaranya masih berisik, ketika kita manasin masih ada bau asapnya. Nah, untuk siapa sih mobil ini tuh perlu dibeli gitu? Kita ngobrol sambil ke belakang, kita nikmatin kerennya. Memang Koko bisa akui, tetap Koko lebih merasa gagah ini ya ketimbang Innova Xenix. Tetap tuh bentuk lampunya sejak facelift ya, di 2.4 sempat facelift 2021 tuh. Ya, jadi bentuk lampunya dari depan, sipitnya tadi, matanya, paduan grillnya, velg hitamnya, gagahnya memang luar biasa, dan itu jadi salah satu alasan kenapa mobil ini selalu dipakai oleh pejabat, tidak hanya pemakai pribadi gitu. 2.8 GR. Orang kalau udah lihat emblem ini, mau 1 GD remap pun, kalau cuma remap ya, 1 GD cuma remap pun ya tetap kalah sama ini gitu. Tetap kalah, tarikannya beda tetap, karena ketika Toyota memasukkan 2.8 GR ini di Indonesia, yang Fortuner turbonya pun sudah di-upgrade turbo yang paling baru. Jadi tetap sama 1 GD yang udah keluar di Thailand berapa tahun lalu pun tetap beda, sama di India juga beda. Ini pokoknya paling kenceng deh, versi paling kenceng bawaan pabrik 1 GD-nya Toyota. Nah, menurutku mobil ini memang diperuntukkan untuk kalian yang pengen tetap modelnya gagah. Jadi Innova Xenix memang bentuknya bagus, banyak yang seneng juga bentuknya, katanya revolusioner lah untuk sebuah kijang, tapi tetap nggak bisa menggantikan SUV feel, SUV look
ketika kita duduk nanti kita rasain di dalam yang kita akan nyetir, kita akan ngobrol lebih panjang. Rasa nyetirnya, rasa gagahnya, torsinya yang ada terus, torsinya jauh lebih besar tetap dibanding dengan Scenic Hybrid sekalipun gitu. Jadi ada pasar-pasar yang memang membutuhkan Fortuner 2.8 ini. Karena hari ini cukup panas ya, dan dari tadi aku ngomongnya tegang karena kita membahas topik yang serius. Hari ini kita nggak jualan. Yuk kita mending lanjut di interiornya sambil nyetir. Aku pengen sambil banyak ngobrol hari ini sama para sobat semuanya. Let's go. Sekarang kita udah di dalam 104 bodohnya ya. Mantap, ini mobil memang masih baru, gres. Kita lanjut ngobrol. Aku pengen bahas dari sisi ekonomis atau rupiah ya. Sambil kita jalan santai dulu. Halus ya, mesinnya halus. Oke, dari sisi rupiah. Mobil ini katanya Toyota Euro 4 tidak boleh diisi biosolar, minimal Dexlite. Nah, Dexlite sekarang bedanya dikit banget dengan Pertamina Dex yang di atasnya ya. Dan Pertamina Dex, kalau sobat tahu, hari ini kita rekaman di tanggal 7 Desember 2022. Hari ini Dex itu harganya 18.800 dipadukan dengan tangki 80 liter. Kalau dari habis ngisi mobil ini 1,4 sampai 1,5 juta sekali ngisi, bayangin. Dimana sekarang era mobil listrik Wuling REV sekali ngecas 40.000 itu udah yang long range, 40-50 ribu udah long range. Jadi kalau kalian bisa nyetir Wuling REV setiap hari hampir 300 kilo alias ngabisin baterainya setiap hari pun, kalian kali 30 itu masih nggak dapet ngisi satu tangkinya ini dengan biaya rupiah yang sama. Jadi aku mau kasih perbandingan, komparasi mindset betapa mahalnya sekarang isi Dex. Dulu kita beli kok gagah tapi bisa isi solar, irit kok. Tarikan enak nendang, kita nggak peduli bejek berapapun ngisi paling kenceng 500.000 nggak sampai kok kalau solar 6.800. Sekarang harus Dex. Lalu apalagi pertimbangan untuk tetap beli mobil ini, apalagi dibandingkan dengan tadi itu Scenic Hybrid yang harganya di Surabaya 618. Ini mobil minggu lalu dibeli 605, cuman beda 13 juta gitu kan. Nah, tetap ada, termasuk salah satunya beliau yang membeli mobil ini. Koko tanya, kenapa, ngapain kok nggak beli Scenic gitu? Enggak aku tetap mau memang pakainya Fortuner, tampilan lebih gagah dan gimana Fortuner itu memang levelnya di atas Innova. Nah, kalau sobat yang lain yang nonton mungkin sudah punya mindset atau faktor itu, pengen yang gagah, Fortuner di atasnya Innova, SUV yang beneran, ya udah, itu sudah menjawab semua alasan kenapa kita nggak beli Scenic aja, tetap beli Fortuner. Jadi ngomong keiritan secara ekonomis, kita ngisi BBM-nya mahal segala macam, udah nggak jadi faktor bos buat orang yang beli mobil ini. Karena ya sekali lagi mampu beli 600 dan dia memang mau membayar Dex-nya atau minimal Dexlite gitu. Dexlite pun masih di atas 18.000, ya sama lah. Jadi nggak ada arti buat orang yang mau beli mobil ini. Yang penting dia mau gagah, dia nggak mau sama kayak Innova, hitam-hitam GR-nya gagah, dapat semua emblem GR juga. Di video editor boleh kasih deh, banyak banget, mungkin ada 8 sampai 10 titik emblem GR di sekujur bodi serta interior mobil ini. Jadi kita rasanya dapat apa ya, model yang spesial, SUV yang luar biasa. Ini pun aku masih nyetir nyantai ya, kita belum coba tenaganya, kita coba tarik ya, tapi ini memang agak beda sih. Aku ngerasa juga ini cukup empuk ya, cukup empuk dibandingkan pertama yang lama, apalagi ini masih baru. Ini cukup empuk sih, aku seneng ya. Dan barusan kita coba nyalip singkat, memang torsinya nyantai banget di bawah 1500. Nah, feeling itu Kuku mungkin belum pernah share ya. Kuku dulu pertama kali pakai Fortuner itu di 2014 secara pribadi ya. Kita beli Fortuner VNT pada waktu itu, dan ketika kita duduk tingginya sebegini tingginya, torsinya menggelegar kayak gini kita. Gila, tenaganya nggak habis. Nah, itu bedanya 1 GD sama 2 GD. Dengan turbo terbaru sampai RPM 4000 itu sama sekali nggak berhenti tenaganya. Kalau yang lama di 3000 udah ngempos banget. Ini sampai 4000 tadi langsung jos gitu.
Nah, kalau kalian mementingkan faktor kesenangan, torsi besar, rasanya jadinya ringan, kita rasanya gagah karena kita nginjek dikit aja udah lewat semualah mobil-mobil gitu. Nah, itu feeling-feelingnya nggak bisa dibeli sekali lagi ketika kalian nyetir Innova Xenix Hybrid, karena Xenix Hybrid pun torsinya nggak segini. Kita coba ya. Menyenangkan itu rasanya nggak bisa kalian beli kalau kalian taruh uang kalian di Innova Xenix Hybrid. Meskipun di sana kemarin Autonet Max udah ngetes Innova 2GD trip bareng-bareng nih sama Xenix Hybrid. Innova 2GD dapat 1:11 di trip itu, dan di trip yang sama Innova Xenix Hybrid dapat 1:15. Jadi kalian bisa bayangin, bahkan berarti 30%, 40%, 35-40% masih lebih irit lagi dibanding Innova 2GD yang udah irit banget. Sobat bisa bayangin. Jadi memang benar-benar seirit itu hybridnya. Ya, ini kita dari muter-muter sini aja udah menyenangkan. Ini memang Pajero lewat sih powernya. Buset. Ya itu, faktor yang bikin Koko ketawa ini nggak bisa kalian dapetin di Innova Xenix Hybrid. Jadi kesimpulan dari video hari ini, kenapa orang masih harus beli Fortuner 2.8 GR ketika Xenix Q Hybrid harganya sama, dapat hybrid, Ottoman seat, panoramic roof, lebih lega, lebih nyaman, platform terbaru, garansi baterai 8 tahun. Nggak ada lagi orang alasan buat takut pakai hybrid. 8 tahunnya 160.000 kilo. Sudah bukan faktor lagi orang bilang takut hybrid. Baterai pun sekarang lebih murah karena diproduksi lokal. Sebagian besar bahannya lokal. Orang beli mobil ini faktornya bukan karena takut hybrid, bukan karena apapun lah itu, BBM lah apa, bukan. Pengen gagah dan mampu bayar, rasa torsinya yang luar biasa, tetap kastanya di atas Innova Xenix sekalipun. Inilah jawaban kenapa orang masih harus beli Fortuner 2.8. Kok rasa nyetirnya gimana? Kuku suka. Bandingan cukup empuk, posisi duduk lumayan, ya seperti Fortuner VRZ lah sejak 2016 sama, tapi bandingannya jauh. Ini lebih nyaman. Ini baru juga, jadi kita bisa rasain bedanya waktu baru sama kemarin kita juga pernah punya tuh yang 150.000 tuh generasi ini. Memang rasanya juga nggak sebeda itu ya, karena Toyota cukup awet, mau dipakai 150.000 pun nggak ada masalah gitu. Itu deh sobat. Kalau sobat enjoy, maaf ya hari ini ngobrolnya agak panjang, teknis banget, ngomongin mesin, rupiah segala macam, tapi Kuku memang sempat penasaran kenapa saudara Kuku mau beli ini dibanding Xenix Hybrid. Tapi setelah Kuku nonton banyak berbagai YouTube pembahasan mengenai 2.8, mengenai Xenix Hybrid, Kuku berusaha kasih insight atau pencerahan buat para sobat dengan topik hari ini. Kenapa kita harus tetap beli 2.8 GR ketika Xenix Hybrid itu harganya sama, bahkan tipe termahal harganya sama dengan ini. Gitu sobat. Kalau sobat enjoy, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng buat yang baru datang di channel Kuku Mobil, dan yang udah sering nonton, setia nonton, support kita. Terima kasih udah support terus di channel Kuku Mobil. Yang mau titip jual mobil di kita, jangan ragu-ragu. Tapi mobil ini hari ini nggak dijual ya, ini baru gratis, kita murni bercerita hari ini. Langsung aja hubungi nomor di bawah, nomor WA, titip jual mobil kalian dengan beberapa langkah mudah aja, cukup chat, kita yang datengin segala macam. Siap-siap mobil kalian laku dengan harga yang terbaik. See you next time di mobil berikutnya. Bye.